Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'du. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-249. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah wallahu ma'as sabirin. Berapa banyak kelompok yang besar dikalahkan kelompok yang kecil dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Ini kisah zaman dahulu. Tentara Talut mengalahkan tentara Jalut. Kelompok Jalut adalah tentara yang besar, dikalahkan oleh tentara Talut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tarik dalam perjuangan bangsa Indonesia, ini juga ada relevansinya. Saya pikir negara yang paling lama dijajah oleh penjajah itu yang bangsa Indonesia. Kita pernah dijajah oleh Jepang, pernah dijajah oleh Inggris, bahkan pernah dijajah oleh Belanda yang sangat lama, lebih dari 3 abad. Juga Spanyol, Portugis pernah juga datang di negara kita untuk mengambil rempah-rempah atau kekayaan alam. Yang namanya negara dijajah itu sangat menderita sekali. Penjajah telah memperburuk kondisi segala aspek rakyat Indonesia. Selama dijajah, bangsa Indonesia tidak bisa membangun. Sekolah pun tidak bisa. Ibadah pun tidak leluasa. Karena penjajah pun punya strategi untuk adu domba. Bagaimana bangsa Indonesia, rakyatnya jangan sampai bersatu. Maka walaupun upaya penjajah ingin melemahkan persatuan rakyat Indonesia, walaupun bagaimana upaya penjajah untuk merusak kesatuan persatuan kita, namun berkat dari para pendahulu kita, tokoh-tokoh kita, ulama-ulama kita, tetap komitmen untuk menyatukan segenap masyarakat Indonesia. Maka lewat perjuangan rakyat yang begitu sengit, penjajah yang begitu canggih, ya, alat perangnya, ya, mereka sudah memiliki senjata api, ya, sudah punya pesawat terbang, sudah punya tank meriam dan lain sebagainya. Sementara waktu itu negara kita belum punya senjata api. Kendati pun punya, itu pun hasil dari rampasan dari penjajah. Mereka rakyat Indonesia hanya bermodalkan senjata apa adanya. Mungkin hanya sekedar celurit atau parang atau bambu runcing. Tetapi walaupun kita masih punya senjata yang ala kadarnya, berkat kekompakan, berkat
persatuan segenap masyarakat Indonesia, walaupun hanya senjata bambu runcing, itu bisa mengalahkan senjata yang canggih. Tank meriam. Ini tank meriam, bukan meriam belina. Mana mungkin secara akal yang sehat, senjata yang ala kadarnya, bambu runcing, bisa mengalahkan tank meriam, senjata api. Maka bagi masyarakat yang beragama, bagi masyarakat yang punya Tuhan, yakin kepada Tuhan bahwa di balik kemenangan bangsa Indonesia melawan penjajah yang begitu canggih senjatanya, maka kita ini bisa menang berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berkat izin Allah Subhanahu wa taala. Di balik kemenangan bangsa Indonesia bertempur melawan penjajah, di sana ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Di balik kemerdekaan bangsa Indonesia, di sana ada izin Allah, ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Undang-Undang Dasar 45 tetap dicantumkan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, bangsa Indonesia bisa merdeka. Inilah pandangan pemahaman masyarakat yang punya Tuhan, punya agama. Tidak pernah mengandalkan kekuatan fisiknya, apalagi mengandalkan senjata yang seperti itu sederhananya. Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala, bukan Tuhan yang Maha Kuasa, tidak mungkin bangsa Indonesia itu bisa menang atau merdeka. Maka sekarang bagaimana? Ya, sikap kita, sikap masyarakat Indonesia sebagai pewaris kemerdekaan dalam mensyukuri nikmat kemerdekaan, maka ini perlu disampaikan. Jangan sampai kita nggak paham dengan makna kemerdekaan. Jangan sampai kita nggak paham bagaimana cara mensyukuri nikmat kemerdekaan. Cara bersyukur kepada nikmat Allah yang pertama ialah kita mengucapkan Alhamdulillah. Ini syukur yang pertama. Syukur atas nikmat kemerdekaan. Mari kita perbanyak mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian syukur yang kedua dengan hati. Yang tadi bil lisan, dengan lisan memperbanyak hamdalah. Hati, bagaimana kita mensyukurinya? Hati meyakini bahwa kemerdekaan kita itu, kemerdekaan bangsa kita ini atas berkat izin ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena lengkapnya senjata bangsa Indonesia di zaman dulu. Tadi sudah saya sampaikan bahwa secara akal tidak mungkin bangsa kita dulu menang. Maka cara kita mensyukuri dalam hati ialah hati kita tetap meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang memenangkan. Kemudian cara mensyukuri, cara yang ketiga ialah isi kemerdekaan ini dengan perbuatan-perbuatan yang positif. Isi nikmat kemerdekaan ini dengan membangun segala macam bidang pembangunan. Baik pembangunan fisik
maupun pembangunan mental spiritual. Konkretnya, kita sebagai anak bangsa, cucung-cucung pendiri kemerdekaan bangsa Indonesia, harus kita bagaimana berpikir dan berusaha mengaplikasikan kemerdekaan ini dengan wujud membangun bangsa kita ini dengan pembangunan segala macam bidang. Fisiknya kita bangun, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah membangun mental spiritual. Bagaimana iman kita tingkatkan. Bagaimana ibadah kita tingkatkan. Bagaimana akhlak kita perbaiki supaya menjadi orang yang berakhlak, berbudi pekerti yang luhur, yang beradab, yang bermartabat. Terutama kepada para pemuda, ya. Kalau Anda masih pelajar, cara bersyukur atas kemerdekaan ialah belajarlah dengan sungguh-sungguh. Bagi orang tua yang bekerja, bekerjalah yang sungguh-sungguh. Semua kita perlu bersungguh-sungguh membangun bangsa ini. Dibutuhkan kebersamaan. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya, dulu bangsa kita bisa merdeka karena persatuan kesatuan. Nah, bagaimana zaman sekarang ini kesatuan persatuan tetap kita pertahankan. Musuh kita masih banyak, bukan musuh yang secara fisik, tapi musuh kemiskinan, musuh kebodohan, musuh kemalasan, dan juga kita mudah diadu domba antar anak bangsa ini. Maka jaga persatuan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan kepada kita dalam surah Al-Imran 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Di alam merdeka ini masih banyak di antara kita yang malas-malas belajar, yang malas-malas bekerja. Maka bagaimana negara kita ini bisa maju? Kita harus rajin, harus disiplin, harus bersatu. Musuh kita akan terus muncul. Komunis mungkin sudah muncul zaman sekarang ini. Gejala-gejala sudah ada. Ya, mereka sering untuk adu domba antar anak bangsa. Bangsa kita ini adalah bangsa yang heterogen, yang bermacam-macam suku, bermacam-macam ras, bermacam-macam agama. Maka sebagai pemersatu adalah Pancasila. Di bawah burung Garuda itu ada di bawah adalah Bhinneka Tunggal Ika. Yang artinya walaupun kita berbeda-beda, tetap kita bersatu. Al-Quran pun menyuruh kita untuk bersatu. Maka dengan persatuan, kesatuan, kebersamaan, baru kita akan bisa berbuat lebih banyak dalam membangun negeri ini. Mudah-mudahan ya kita sebagai anak cucung pendiri negara kita bisa mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian pada hari H ya, acara 17 Agustus itu, andaikan diadakan yang namanya lomba-lomba ya, namanya hiburan rakyat, tolong jangan sampai ada acara atau hiburan yang
melalaikan ibadah. Katanya bersyukur kepada nikmat Allah, tapi kok meninggalkan ibadah. Hindari segala macam praktek lomba-lomba yang sifatnya berpoya-poya, menghambur-hamburkan uang, apalagi sampai meninggalkan ibadah. Kalaupun ada acara lomba-lomba, bikin acara lomba yang positif. Bikinlah acara lomba yang mendidik, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada acara kita. Dirgahayu RI, semoga tetap berjaya.